Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, kanti-kanti yang ada di rumah tuh? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kalau Rani macam mana kabar pada siang hari kau? Alhamdulillah sehat walaupun agak kayak mana lah yo. Agak kayak mana lah. tu? THL belum cair ya. Kebanyakan bukber. Hidup begadang terus lagi dibuat Iya, jadilah berapa hari bukber kau? Yang saya ingat tuh kita jangan ngitung berapa bukber Iya. Yang saya ingat tuh berapa hari di rumah. Soalnya yang paling dikit di rumah. Jadi puasa pertama bukbernya di rumah. Iya, Lepas selepas tu di luar terus bukber dengan kanti-kanti yang ada di luar. Ikolah ke hari ke berapa kok? Kau lah hari ke 16. 16. Tak terasa nian. Asal baru minggu kemarin kita ke Bekaba Jambi. Dah. Iya, Hari ke 16 lagi. Kagi malam tuh katanya berjulur Quran juga yo. Betul benar lah. Kalau Rani kagi malam ada kegiatan? Rencana tuh nak bukber, cuma kata tadi ada nuzul Quran nak Ayo. masjid lah kaki. Iya, betul nian. Harus ke masjid karena pada malam iko aduh. Jadi ustaz nih saya. Apa-apa. Karena pada malam nuzul Quran itu Rani banyak sekali pahala yang bisa kita raih. Karena pada malam iko malam turunnya Al-Quran tu tadi. Iya, informasi ko juga nak kita sampaikan juga kepada kanti-kanti yang beragama Muslim. Biar kaget ko sudah lepas dari berbuka puasa, berejolah ke masjid, kaget solat tarawih berjamaah, langsung kaget dengar ceramah terkait dengan nuzul Al-Quran. Siapa penceramah itu kaget itu nak tahu udah pula saya. Saya rewek ceramah. Iya kan. Nah, kalau kaget malam mau nak ceramah sekarang gua kita nak kasih kabar apa untuk kita. Banyak benarlah kabar yang nak kita informasikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Nah, salah satu ekor Rani terkait dengan ribuan rumah penduduk di 7 kecamatan dalam Kabupaten Batanghari dikepung banjir. Habis itu ada juga kabar terkait dengan BPBD ingati warga waspada cuaca ekstrim. Nah, selanjutnya kanti-kanti terdapat ratusan warga di Kabupaten Bungo serbu lokasi operasi pasar gas 3 kg. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Rani Utari, Kuala Bekaba Jambi. Selengkapnya. Nah Rani, tadi kita macokan 3 topik utama tu terkait dengan banjir. Nah, Rani kau saya nak nanya, banjir tak di seberang tu? Itu, seberang tu rumahnya saya. Oh, macam mana rumahnya itu? Rumahnya yo tinggi ni lah itu. Sekarang tu nak rumah tu pakai ketek gi, bukan pakai perahu. Waduh, pakai gedang mati ketek. Iyo nyelah. Kan orang bekerja tu kan kadang biar bisa ngangkut motor sekalian untuk rumah. Kalau rumah saya Daudo itu alhamdulillah belum kena banjir kan. Iya. Kalau rumahnya saya tu tingginya lah. Dah tu saya lewat lewat dekat Mata Solo tu. Ada saya. Mancing, enak mancing situ. Orang jadi ganti-ganti. Cuma itulah tadi ngeri juga kan kayak jalan siko nak ganti-ganti. Air lah di siko berarti memang banyak ni yang kita kena banjir sekarang ko yo. Bukan seberang tadi dekat Mata Solo tu saya tengok juga tinggi kan. Nah, juga kita banyak juga kita nengok kini ko berita-berita terkait dengan banjir yang terjadi di Provinsi Jambi ko. Kita nengok ada banjir yang terjadi di mana tu? Di Batanghari dah. Tu banyak juga tu terjadi banjir. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait dengan banjir yang di seberang tadi tu, macam mana lah nyai kini kau keadaan itu? Terkena banjir. Karena rumah panggung tadi tu kan, jadi tak kena rumahnya. Karena itulah kan, mungkin ada kanti-kanti yang belum tahu daerah Seberang tu kenapa yo rumah kanti-kanti kita seberang tu banyak rumah panggung. Nah, kalau suka itu karena kan dekat dengan Sungai Batanghari, sering kena banjir. Jadi untuk antisipasi itulah makanya rumah orang-orang di seberang kok bertiang tu. Bertiang, panggung. Nah, dan juga biasa di bawah rumah itu lah siap ada perahu. Ada perahu ya. Nah, kalau dah lubang kecil itu dah senang je lah main perahu rumahnya itu. Patutlah saya nengok kanti-kanti saya yang ada di seberang tu lah mulai mandi air Sungai Batanghari itu ternyata banjir. Ada juga nengok kita di story kawan kita tu kan di media sosial nak tarawih tu kanti-kanti kita yang di seberang tu ada yang masjid lah tergenang juga. Jadi nak ke masjid tu pakai perahu tadi rame-rame macam tu. Iya, demi ke masjid tadi tu. Jadi tak nyoroti semangat kanti-kanti tu untuk ikut tarawih, untuk ikut ibadah di masjid walaupun lagi kena banjir. Biasa juga terkait dengan hal itu kita balik pula ke tahun lalu, puasa tahun lalu. Oh iya, macam tu juga. Viral sampai ke media internasional. Nasional. Di mana seberang kau tadi karena walaupun genai lah banjir, tapi semangat dari masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari tetap
terus semangat, bahkan itu memang luar biasa. Nah, hal-hal yang positif macam itu lah yang harus kita contoh sebenarnya kan, Iya, apresiasinya lah, dan juga kita berharap tentunya untuk kanti-kanti kita yang terdampak banjir dimanapun kanti-kanti berada, semoga banjir kau cepat selesai, kanti-kanti dapat beraktivitas seperti semula, dapat bangkit lagi dengan mungkin banyak kerugian juga mungkin dari segi materi, kan banyak nyela. Nah, kita kok lanjut ke berita pertama? Boleh lah dulu. Oke. Kau masih terkait dengan banjir kok kan, nah di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari mengklaim saat itu terdapat 7 kecamatan di Kabupaten Batanghari yang lah terendam banjir. Berdasarkan data sementara sebanyak ribuan kepala keluarga terdampak banjir. Banjir kandung luap air Sungai Batanghari bikin pemukiman warga di Kabupaten Batanghari terdampak banjir. Data sementara yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari, sebanyak 1.200 lebih kepala keluarga jadi korban banjir. Kini sebagian warga terdampak banjir masih bertahan di rumahnya masing-masing dan sebagian lainnya ngungsi ke rumah kerabat terdekat atau yang aman dari banjir. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solehin mengatakan banjir kini ngepung 7 wilayah kecamatan di Batanghari. Dan dipastikan data kepala keluarga yang terdampak banjir bakal terus bertambah. Dengan curah hujan yang luar biasa tinggi, hampir setiap malam ataupun setiap hari di Kabupaten Batanghari maupun di hulu Sungai Batanghari itu sudah sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Karena dalam laporan untuk ketinggian air kita, kemudian itu sudah mencapai ke level sebenarnya tanggap darurat. Kini ketinggian muka air berdasarkan APKA lah berada di angka 400 cm. Direncanakan Selasa besok pemerintah kabupaten bersama unsur Pokempimda Batanghari bakal melaksanakan apel siaga bencana banjir. Ade Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti debit air Sungai Batanghari terus naik dari 11 kecamatan di kota Jambi, 8 diantaranya terdampak banjir. Tinggi debit air Sungai Batanghari lah nyampe 14,88 meter dan memasuki siaga 2. Tinggi intensitas hujan membuat debit Sungai Batanghari terus naik. Saat itu ketinggian debit air Sungai Batanghari sudah mencapai 14,88 meter dan sudah masuk status siaga 2. Bahkan dari 11 kecamatan di kota Jambi, 8 diantaranya sudah terendam banjir, yakni Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Pasar, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Telanepura, dan Kecamatan Jambi Selatan. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi juga telah melakukan tinjauan ke lokasi banjir. Hal itu untuk memastikan kondisi aman terkendali. Dari hasil pantauan yang telah dilakukan, air belum masuk sampai ke dalam rumah warga. Kondisi perumahan yang warga masyarakat ini masih di bawah kurang lebih sekitar 30 cm. Kita berharap dalam beberapa hari ini Sungai Batanghari bisa surut sehingga tidak sampai dengan mendekati siaga 1. Dan memang aktivitas yang dilaksanakan masyarakat itu kebanyakan sekarang sudah menggunakan perahu untuk mencapai daratan. Diprediksi debit air Sungai Batanghari akan terus meningkat seiring masih tinggi intensitas hujan. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap serangan hewan buas. Pasalnya dalam kondisi banjir hewan liar kerap keluar dari sarang dan bisa mengancam keselamatan masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti kiriman air dari bagian hulu Sungai Batanghari mengakibatkan peningkatan pada wilayah Muaro Jambi. Ketinggian air telah mencapai 14,40 meter atau berada pada level siaga 2. Macam kola kondisi muka air Sungai Batanghari yang terpantau di wilayah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, ketinggian air nyampe 14,40 meter atau berada pada level siaga 2. Kondisi meningkat dari sepekan kemarin yang berada pada level siaga 3 dengan ketinggian debit air 13,95 meter. PLT Kalaksa alias mengatakan peningkatan debit air secara signifikan dipengaruhi dengan kondisi kiriman air dari bagian hulu Sungai Batanghari. BPBD bakal terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk camat
untuk mengantisipasi luapan air Sungai Batanghari. Curah hujan yang masih intensitas tinggi, sehingga diprediksi nanti dengan dari hasil koordinasi minggu lagi bahwa bencana banjir akan sampai dengan bulan April. Artinya ya, sebatas waktu selama 2 bulan memperlukan tingkat kewaspadaan kita, sehingga kita dalam kesempatan tadi kita sudah mengambil langkah-langkah strategis dengan melakukan rapat koordinasi sehingga seluruh daerah yang terdampak dengan banjir bisa mengantisipasi sedini mungkin. BPBD memprediksi debit air bakal terus meningkat dan warga yang berada di bantaran Sungai Batanghari supaya meningkati kewaspadaan terhadap potensi banjir yang bisa terjadi. Berada pada siaga 2, bencana banjir berpotensi meluas terutama di wilayah bagian hilir yakni Kecamatan Kumpe. Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Sarolangun, kanti-kanti di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sarolangun mewaspadai warga untuk mewaspadai adanya cuaca ekstrim yang disertai berupa hujan lebat dan angin kencang. Dan diprediksi puncak musim hujan diprediksi berlangsung hingga akhir Maret lagi. Bencana hidrometeorologi berupa banjir masih melanda sejumlah desa di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Sementara banjir di desa yang berada di Kecamatan Pau telah bangsa surut. BPBD Sarolangun telah meminta masyarakat untuk waspada dan siaga karena curah hujan masih tinggi. Diprediksi puncak musim penghujan akan berlangsung hingga akhir Maret 2025. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun Solahuddin Nofri mengatakan, bulan Maret itu merupakan masa pancaroba sehingga membuat sebagian wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi. Sementara intensitas hujan di Kabupaten Sarolangun masuk dalam kategori sedang, rendah, menengah hingga tinggi. Kondisi itu akan terus berlangsung hingga desarian ketiga atau sampai akhir bulan Maret 2025. Memang untuk Januari sampai Maret itu intensitas sedang sampai tinggi. Tapi kalau kita tengok sekarang ini masih dalam keadaan wajar. Kita sekarang status siaga. Nah ini semuanya sudah siap lalu bencana stakeholder yang terkait. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Sarolangun, 8 kecamatan masuk dalam kategori rawan bencana hidrometeorologi, seperti Kecamatan Limun, Batang Asai, dan Cermin dan Gedang, serta Kecamatan Pelawan, Sarolangun, Batin 8, Pau, dan Mandi Angin. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, pemerintah gelar apel siap siaga penanganan bencana hidrometeorologi di Kota Jambi. Hal itu sebagai salah satu antisipasi dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana, baik dari segi personel maupun peralatannya. Pemerintah Kota Jambi gelar apel siap siaga penanganan bencana hidrometeorologi basah. Hal itu mengingat tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Apel siap siaga untuk memastikan kesiapan personel dan alat-alat yang dibutuhi dalam penanganan bencana. Habis itu memperkuat sinergitas antar instansi terkait dalam evakuasi korban banjir. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan sejauh kola 107 rumah warga di Kota Jambi yang terendam banjir hingga masuk ke dalam rumah. Antisipasi dan kesiapsiagaan terus ditingkati supaya tidak menimbuli korban jiwa. Jadi kita sama-sama melaksanakan apel kesiapsiagaan. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko-risiko bencana yang kita tahu curah hujan kita tinggi, di mana Batanghari juga debitnya lagi tinggi. Terjadi perlambatan air dari kota ini masuk ke Sungai Batanghari, sehingga titik-titik banjir sudah mulai dan kita harus siaga. Pemerintah Kota Jambi juga bakal nyiapi beberapa bantuan kepada korban banjir, khususnya bagi warga yang rumahnya sudah terendam banjir dengan ketinggian 10 cm di dalam rumah. Joko TPRI Jambi melaporkan. Sebagai langkah antisipasi kanti-kanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh nyiapi personel dan juga peralatan kalau terjadi bencana alam baik berupa banjir maupun longsor. Mengantisipasi dampak terjadi bencana alam di Kota Sungai Penuh, BPBD Kota Sungai Penuh telah menyiapkan personil dan peralatan yang dapat diturunkan ke lokasi titik bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gustiaman mengatakan,
Jumlah personil yang dimiliki BPBD Kota Sungai Penuh sebanyak 80 orang. Jumlah tersebut dapat diturunkan jika terjadi bencana alam di Kota Sungai Penuh. Selain itu, BPBD Kota Sungai Penuh telah menyiapkan berbagai bentuk peralatan yang dapat membantu masyarakat yang terkena dampak seperti perahu karet, peralatan dapur umum hingga pompa air. Semua peralatan itu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Sesuai dengan informasi dari BMKG, bahwasanya kita pada bulan Maret ini adalah puncak daripada musim hujan. Jadi BPBD tentu ada langkah-langkah antisipasinya. Yang pertama, antisipasi kita kalau terjadinya banjir seperti awal tahun kemarin, itu anggota kita sudah siap semua, baik itu personil ya. Kemudian peralatan yang akan digunakan kita sudah siap, ya, baik itu perahu, ya, kemudian pompa air kita sudah siap. Kemudian untuk logistik kita juga sudah siap untuk menyalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir nanti. Hingga saat itu terdapat 5 kecamatan yang berpotensi terjadi bencana alam, yaitu Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, serta Kecamatan Pondok Tinggi. Warga diimbau untuk selalu waspada jika terjadi bencana alam dan harus berada di tempat yang lebih aman. Fahlan Diandra, TV Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak war takjil dulu, tunaklah di depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ratusan warga di Kabupaten Bungo serbu lokasi operasi pasar gas 3 kg. Tetaplah bersama kami di Bekabay Jambi. Terima kasih kanti-kanti yang masih setia menyaksikan Bekabay Jambi. Tentunya saya bersama dengan wanita tercantik pada siang hari ini. Dan lelaki tertampan siang hari ini. Iya dong. Puji balik. Kalau kemudian puji balik. Oke, Rani. Apa tuh? Kita kalau bulan puasa lah pertengahan puasa, ya dak? Yo jelas. Memang biasa kok kebutuhan pokok di bulan puasa kok jelang hari raya Idul Fitri kok memang sangat pesat sekali dah. Meningkat benar lah. Banyak masyarakat yang memang membutuhkan kebutuhan pokok tuh macam apa? Apa sih namanya itu? Ayo 1, 2, 3 waktu lagi habis. Puasa, jangan langsung memikir lagi puasa. Memang kebutuhan pokok tadi selama Ramadan tuh emang banyaknya lagi. Kayak dari bahan pokok untuk misalnya kayak cabai, bahan pangan tuh, beras, minyak sayur, telur. Karena masak tadi gitu selama Ramadan tuh emang jor-jorannya lah. Apalagi untuk berbuka kan. Itu pasti banyaknya yang dibeli, yang dimasak banyak lah. Bahkan lauk soalnya itu kan jadi maka kebutuhan kok meningkat. Apalagi kan untuk masak tuh biasanya kita pakai gas. Betul. Banyak kan gas 3 kg, gas melon. Betul benar. Tadi sebelum kita tadi tuh terkait tentang gas katanya tadi. Kasihlah kabar. Dan juga memang di tengah Ramadan kok biar harga kebutuhan pokok kok tidak naik, banyak pemerintah setempat itu melakukan pasar murah. Nah, kok ada berita kok Rani? Nak Rani nak? Nak saya sembuh kaki. Jangan sama Mamanya nyai kok lah nunggu benar lah kok. Nah, ganti-ganti ada berita terkait dengan Disperindak Kota Sungai Penuh menggelar pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok untuk masyarakat. Selain untuk menstabilkan harga bahan pokok, operasi pasar Iko juga membantu perekonomian masyarakat. Ratusan warga nyebu pasar murah yang digelar di Disperindak Kota Sungai Penuh. Warga yang didominasi kaum mak-mak ko rela ngantri untuk dapatkan sembako murah. Sepaket sembako murah seharga Rp68.000 berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan seliter minyak goreng. Harga ikolah murah nian, bahkan jauhnya lah dari harga di pasaran. Kegiatan pasar murah itu diharapi bisa bantu menekan potensi kenaikan harga bahan pokok dan jaga kestabilan stok bahan pokok. Ini adalah sembako murah dari provinsi. Untuk Kota Sungai Penuh ada 850 paket.
dari dinas meneruskan kupon kepada kecamatan, tiap kecamatan untuk nanti kecamatan nanti yang mendistribusikannya ke desa-desa. Harga paketnya ada 3 item, beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, dengan total 118.000. Syafrizal juga mengatakan kegiatan pasar murah iko diprioritasi untuk warga berpenghasilan rendah. Warga diharapi bisa gunakan bahan pokok dengan sebaik-baiknya. Fahlan Diandra, TPRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti ratusan warga di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungodani rela antri untuk beli gas bersubsidi 3 kg. Pemerintah Kabupaten Bungo sediakan 560 tabung setiap operasi pasar digelar. Ratusan warga dari Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungodani, Kabupaten Bungo rela antri untuk membeli gas bersubsidi 3 kg dalam operasi pasar yang diselenggarakan Pemkab Bungo bekerjasama dengan agen LPG Rosmansyah. Operasi pasar iko digelar guna mengantisipasi kelangkaan gas bersubsidi Kabupaten Bungo selama Ramadan jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. PLT Camat Bungodani Janawel mengatakan sangat bersyukur warga mendapatkan pembelian gas bersubsidi 3 kg melalui operasi pasar yang dilakukan bagian ekonomi Setda Bungo serta Disperindak Kop. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada PPROS yang jadwalnya yang untuk pasar gas LPG 3 kg sesuai dengan surat edaran dari Kabak Makarunian. Jumlah kuota sebanyak 560 diperuntukkan untuk masyarakat Kecamatan Bungodani. Nah, dalam hal ini tentu kami sebagai pemerintah kecamatan sangat mengucapkan terima kasih atas adanya OB pasar ini. Kegiatan iko memang ditunggu warga, terutama saat bulan Ramadan. Analisis kebijakan ahli muda bagian perekonomian Setda Bungo Elvi Susanti mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan gas bersubsidi dengan harga eceran tertinggi atau HET Rp17.000 per tabung. Siapan kami dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dalam menyambut hari raya, dalam menyambut Ramadan dan hari raya tersebut kami melaksanakan operasi gas LPG 3 kg itu di 17 kecamatan. Masing-masing diawasi oleh bagian perekonomian dan sebagian juga diawasi oleh Dinas Perindakop Kabupaten Bungo. Kami sudah koordinasi dengan SPBE Pertamina atas nama Pak Ade bahwa kami mengajukan usulan untuk di 17 kecamatan, satu kecamatan itu sebanyak 560 tabung dan alhamdulillah itu sudah di-ACC semua. Sementara untuk mekanisme pembelian, masyarakat cukup menyerahkan fotokopi kartu keluarga, satu kakak hanya mendapatkan 2 tabung gas LPG dan bagi ASN tidak diperkenakan membeli gas bersubsidi iko. Operasi pasar iko berjalan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Bungodani, serta akan dilaksanakan secara bergilir di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti, BPS Provinsi Jambi mencatat deflasi sebesar 0,27% years on years pada tahun 2025. Deflasi itu dipengaruhi oleh menurunnya beberapa komoditi utama termasuk tarif listrik dan juga cabai merah. Penurunan tarif listrik memiliki dampak besar terhadap angka inflasi daerah. Apalagi pada Februari kemarin, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi nyatat deflasi sebesar 0,27% years on years. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan tarif listrik merupakan komoditas penyumbang deflasi terbesar dikarenakan adanya insentif pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri ESDM, yakni dalam bentuk diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga PLN dengan daya 2200 volt ampere ke bawah untuk periode Januari hingga Februari 2025. Agus Sudibyo jelasi diskon tarif listrik ngasih dampak signifikan terhadap penghematan pengeluaran warga sehingga bisa dialokasi untuk beli kebutuhan sehari-hari lainnya. Deflasi yang tercatat pada Januari 2025 jadi bukti keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. BPS Provinsi Jambi bakal terus mantau dan mengidentifikasi faktor-faktor yang ngaruhi inflasi.
Dihadapi kebijakan pemerintah yang dokong pengendalian harga bisa terus dilanjuti dan diperluas supaya bisa ngasih manfaat lebih besar untuk perekonomian warga. Yogi Ramadhani, TPRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti kaget lah tidur siang tuh. Kenapa kan kami habis balik Iko bakal ngasih kanti-kanti kabar yang menarik lainnya. Di antara kanti-kanti, tim Satgas Pangan Bungo temukan kemasan minyak kita sesuai takaran. Tetaplah bersama kami di Bekabah Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Bekabah Jambi. Nagi kalau tadi dia segmen sebelumnya tadi itu kan banyak lah kita nengokkan pasar murah. Betul. Kita nampaknya rame warga tuh datangi pasar murah tadi karena itu nunjukin apa berarti emang di tengah bulan Ramadan kok kebutuhan masyarakat tuh lagi ningkatnya lah. Lagi tinggi-tinggi. Tapi kok disayangi kok Mentang-mentang lagi banyak kesempatan kok. Ada pula oknum yang ngambil kesempatan tadi tuh karena rame warga tadi tinggi permintaannya tuh. Ada pula yang curang tadi. Kau ngomongin soal curang kok, ada viral beberapa waktu lalu kok terkait dengan menteri kok ke pasar, sidak pasar, ngecek minyak yang disubsidikan oleh pemerintah tuh, ternyata kurang dari 1 liter, yang harusnya 1 liter, ternyata cuma 900 mililiter, berarti ya? Kurang sekitar 40-40 mili gitu yo. Kalau kita sebagai warga tadi kok tidak pasaknya lah. Mungkin habis beli itu nak nimbang lagi di rumah kan yo. Saya bisa yo bela. Tapi kalau pikir-pikir misalnya kurang 50 kali 1000 kemasan, lumayan juga dah. Banyak pula ya. Iya pula. Iya kan dikit-dikit itu. Jadi emang tidak baiknya untuk curang tuh. Nah kita kasih infonya ke kanti. Ada di mana sidak lokasi pasar dan gudang sembako di Marobungo. Satgas Pangan Polres Bungo temukan kemasan minyak goreng merek minyak kita tidak sesuai takarannya ganti-ganti. Satgas Pangan Polres Bungo bersama Disperindakop dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo melakukan sidak minyak goreng merek minyak kita di beberapa distributor di Kabupaten Bungo. Hasilnya tim Satgas Polres Bungo menemukan minyak kita tidak sesuai takaran. Minyak kita kemasan botol ukuran 1 liter namun isinya kurang sekitar 50 ml. Kanit Tipita Polres Bungo Ibda Suhairi mengatakan berdasarkan temuan tersebut pihaknya akan mengusut dan menyelidiki kecurangan oleh salah satu produsen minyak kita. Agar tidak dirugikan masyarakat diminta berhati-hati dalam membeli minyak kita baik kemasan plastik maupun botol. Di beberapa distributor dan toko-toko yang berada di wilayah Kabupaten Bungo dan setelah kita bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, kita menimbang, mengukur berat dari liter minyak tersebut, namun tidak ada temuan yang janggal. Tapi setelah kita melakukan pengukuran oleh salah satu minyak yang di botol ini, minyak ini berkurang sekitar 50 mili. Pengukuran volume minyak kita menggunakan alat tabung ukur yang telah disiapkan oleh UPT Meteorologi Legal Disko Dinas Perindak Kabupaten Bungo. Disaksikan oleh pemilik toko maupun pemilik gudang sembako. Pemilik toko mengaku mendapatkan minyak kita dari salah satu agen yang berlokasi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Mukhriandi, TV Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Merangin, kanti-kanti tim Satgas Pangan Merangin temui sejumlah minyak kita dengan kemasan 1 liter, namun isinya tidak sesuai. Tim Satgas Pangan masih menelusuri distribusi minyak kita yang merugikan masyarakat tersebut. Tim Satgas Pangan yang terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten Merangin dan Polres Merangin melakukan pengecekan di pasar tradisional. Pengecekan itu untuk nindaklanjuti maraknya pendistribusian minyak kita yang kurang dari 1 liter atau tidak sesuai dengan takaran. Berdasarkan hasil pengecekan ditemukan minyak kita ukuran 1 liter tapi isinya kurang 40 mili hingga 50 mili yang berasal dari 2 perusahaan. Sebagai tindak lanjut, Satgas Pangan bahkan menelusuri gudang penyuplai yang ada di Kabupaten Merangin untuk menghenti distribusi yang merugikan warga itu. Bukan 2 merek atau 2 perusahaan distributor yang tidak memenuhi standar timbangan atau isi dari kemasan tersebut. Ini telah diambil sampel oleh kawan-kawan Polres dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan
ketahui bahwa minyak kita adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah, dan ini akan tentu ada tindak lanjut dan kawan-kawan dari aparat keamanan dan pemerintah. Sementara itu, Polres Merangin masih melakukan penyelidikan dan nyari gudang penyuplai minyak kita yang ada di Kabupaten Merangin. Tim Satgas Pangan Merangin bakal menempuh langkah hukum. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti kaget lah goreng bakwan tuh. Tunaklah di depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan tarik ganti-ganti volume sampah meningkat pas Ramadan kok. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Mau ganti-ganti masih nonton Bekaba Jambi, dan di bulan Ramadan kok tentunya banyak nasabah-sebi. Betul. Di awal dari kalau kita di media sosial tuh ada Ramadan kok. Iya, ya betul kan, kayak lagi sahur tuh. Iya. Lagi bukber. Iya, betul. Memang bulan Ramadan kok yang saya tunggu-tunggunya lah, karena vibes-nya tuh ya zaman sekarang ngomongin vibes-nya tuh ya. Bedanya lah. Karena tadi kan suasana sahur, buka puasa bersama. Salat berjamaah. Apalagi tadarusan. Kan jadi emang kayak di bulan yang dinanti-nantinya lah, kan bedanya. Buat kue lebaran. Beli baju lebaran, ditambah pula. Memang banyak ya, banyak serba-serbi Ramadan itu juga, dan juga di selain serba-serbi tadi itu kita harus bijak juga nih terkait dengan sampah gitu tadi. Iya, karena banyak kok orang yang jualan takjil, orang yang beli takjil kan, rame-rame tuh pasti macet di mana-mana tuh. Tentu pasti mereka bawa sampah kan, lah kan. Nah, itu harus bijak tuh kita dalam membuang sampah. Benarnya lah, apalagi mungkin juga kita dulu masak-masak tadi tuh. Iya, betul. Kan? Sampahnya bisa kita pilah-pilah juga. Mana tahu sampah yang masih bisa dimanfaati itu bisa jadi duit juga. Iya, bisa jadi duit ya. Tuh yang kayak sampah bekas botol minum tuh dijadi kerajinan tangan atau dibuat jadi hiasan. Ataupun langsung dijual pun bisa, karena bisa didaur ulang kagak edu. Dijual dah abang-abang yang apa tuh yang keliling-keliling lumayan untuk beli baju baru ya kan, pada kita buang sampah sembarangan. Minimal untuk beli takjil kagak kita berbuka kan. Nah, kita lagi tadi terkait dengan ibadah kok ada kabar di mana seluruh ASN dan juga warga di wilayah Kabupaten Sarolangun diimbau untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terutama di bulan Ramadan kok ganti-ganti. Pemerintah Kabupaten Sarolangun di awal bulan puasa 1446 Hijriah tahun 2025 telah meluncurkan gerakan masyarakat Cinta Masjid. Program Gemas Tajid Maju Iko merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam 100 hari kerja. Kegiatan Iko dalam upaya memakmurkan masjid serta mengajak seluruh umat muslim terutama di bulan puasa Iko untuk melakukan solat berjamaah 5 waktu di masjid. Wakil Bupati Sarolangun Gary Trisatwika mengatakan untuk jangka pendek pihaknya telah membuat kebijakan Gerakan Masyarakat Cinta Masjid dimulai dari seluruh pegawai muslim melakukan sholat berjamaah di musola masing-masing OPD, kantor camat dan lurah. Iko merupakan bagian dari upaya membangun budaya disiplin dan religius di lingkungan pemerintahan. Masalah sholat berjamaah, asar, dan juga zuhur. Seluruhnya kita ramaikan di tiap-tiap di masing-masing. Jadi kita setiap zuhur dan asar akan kita laksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah bersama. Rencana akan kami adakan kembali berkeliling dengan Jumat keliling. Itu akan kami gilir dalam 1 bulan itu ada sebelumnya dan juga ada Juli. Melalui program Gemas Tajid Maju Iko diharapkan semakin banyak pegawai maupun masyarakat ikut serta dalam sholat berjamaah, sehingga tercipta lingkungan kerja di lingkungan masyarakat yang lebih religius, harmonis, dan meraih keberkahan di bulan puasa Iko. Edi Kusnadi, TV Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti volume sampah meningkat selama bulan suci Ramadan. Salah sikoe di TPS yang berada di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi. Nah, petugas kebersihan mengimbau kepada warga untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentui, yakni pada jam 4 hingga jam 8 malam. Selama bulan Ramadan, volume sampah di Kota Jambi mengalami peningkatan. Salah sikoe di TPS yang berada di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi, salah seorang petugas kebersihan Kasim mengatakan pada bulan Ramadan volume sampah meningkat.
Supaya sampah tak numpuk, armada pengangkut sampah juga ditambah. Petugas mulai ngangkut sampah dari jam 4:30 pagi hingga jam 10 pagi. Selain itu, untuk jaga kebersihan jalan dari sampah, warga diminta supaya buang sampah sesuai jadual yang telah ditetapi, yakni jam 4 sore hingga 8 malam. Kalau masalah sampah ini di mana-mana sih banyak kan, tapi rute-rutenya yang tertentu-tentu itu kadang banyak buang itu orang-orang yang seperti gerobak-gerobak motor dibuang, nggak tahu jam malam dia buang kan. Nah, jadi dampaknya ya gitulah Bu, numpuk kayak gini kan. Persoalan sampah hendaknya jadi perhatian semua pihak. Tak cuma dinas terkait, warga juga bisa berkontribusi untuk jaga kebersihan dengan buang sampah sesuai tempat dan tepat pada waktunya. Titi Iwan, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti sampah tadi tuh tidak cuma bisa diolah misalnya untuk jadi kerajinan tangan atau hiasan tapi bisa juga diolah jadi pupuk organik macam yang dilakukan sama warga di Mukai Mode. Tidak cuma mengurangi pencemaran lingkungan, pengolahan sampah juga membantu petani untuk memperoleh pupuk berkualitas dengan harga yang murah. Penumpuan sampah di berbagai sudut wilayah Kabupaten Kerinci menjadi permasalahan serius yang mengundang reaksi masyarakat agar terlibat dalam menciptakan inovasi menangani persoalan sampah. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Mukai Mode yang menghadirkan solusi inovatif dengan mendirikan tempat pembuangan sampah yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Selain sebagai tempat pembuangan, TPS Mukai Mode juga memiliki program pengolahan sampah organik menjadi pupuk alternatif yang ramah lingkungan. Pupuk Iko dijadikan sebagai pengganti pupuk kimia yang selama Iko banyak digunakan oleh petani setempat. Pemanfaatan sampah menjadi pupuk tidak hanya mengurangi limbah, namun juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di tempat Iko dengan muatan sampah mencapai 5 ton dapat menghasilkan hingga 500 kg pupuk organik setiap hari. Pupuk organik Iko dijual dengan harga Rp45.000 per karung dengan berat 25 kg. Sampah rumah tangga yang kita jemput dengan kita bentuk petugas dalam penjemputan itu seminggu 2 kali setiap hari Senin dengan Kamis. Itu kita bawa ke tempat pengolahan sampah yang bertempat di Talang Tinggi, Desa Talang Tinggi, dan kita kelola di situ untuk dijadikan kompos. Program Iko mendapat apresiasi dari masyarakat dan hanya membantu mengatasi persoalan sampah, namun juga memberikan solusi bagi petani dalam mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga yang lebih murah. Sejak mulai berjalan pada April 2024, program Iko telah menunjukkan hasil yang positif dan terus dikembangkan. Ilwan, TV Jambi melaporkan. Hati-hati jangan nak kemana-mana dulu karena saya dan Piko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ganti-ganti 14 orang terdakwa kasus pengerusan TPS di sidang pada Senin 17 Maret 2025 tetap bersama Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetonggok di depan TV untuk menyaksikan Kamiko di Bekaba Jambi. Narani, kita nak ngucapi alhamdulillah lah. Karena beberapa waktu lalu memang sudah adanya pelantikan kepala daerah serentak se-Indonesia. Dan alhamdulillah setelah hasil dari Pilkada 2024 kemarin tuh, kini kok kita lah punya kepala daerah. Baru ya. Iyo, tapi kok Rani, ada sekok kabupaten yang ada di Provinsi Jambi kok yang melakukan PSU. Kenapa tuh? Ada kabarnya? Ada kabarnya kok. Oke, kita kasih kita kasih dulu kabarnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, kanti-kanti setelah putusan Mahkamah Konstitusi ataupun MK pada 24 Februari 2025 yang lalu, KPU Kabupaten Bungo netapi PSU Pilkada Bungo pada tanggal 5 April 2025. Pemilihan suara ulang PSU untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo bakal dilaksanakan pada 5 April 2025. Keputusan itu diambil sehabis Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk pemilihan suara ulang Pilkada 2024. PSU harus dilakukan maksimal 45 hari pasca putusan MK. Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM KPU Bungo Jamin Dofo mengatakan,
Berdasarkan rapat pleno pasca putusan MK, KPU Bungo mutusi menggelar pemilihan suara ulang pada 5 April 2025, tepat pada hari Sabtu dan masih masuk libur Lebaran Idul Fitri. KPU mempertimbangi aspek sosiologis mengingat banyak warga yang berada di rumah di hari tersebut sehingga bisa ramai-ramai datang ke tempat pemungutan suara ulang. Sesuai juga dari surat yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia dan kami juga sudah melakukan pleno berdasarkan pleno bersama kemarin. KPU Kabupaten Bungo akan melaksanakan pemilihan suara ulang itu pada tanggal 5 April hari Sabtu 5 April tahun 2025, insya Allah lebih kurang pasca Lebaran lah itu Pak. Segala persiapan sudah kami sudah kami rencanakan dengan beberapa tahapan, tentu di situ terkait dengan logistik. Kalau saat ini kami sedang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan percetakan, pemesanan dan lain sebagainya. Nah, untuk proses distribusi logistik ini kemungkinan nanti di H-7 sebelum Lebaran. Berdasarkan putusan MK, KALU PSU bakal dilakukan di 21 TPS di 8 kecamatan. KPU Bungo bakal tetap melaksanakan sosialisasi supaya warga datang ke TPS untuk nyaluri hak suara. Selain itu, pembentukan badan ad hoc juga lah berjalan. Muhriandi, TPI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti 14 orang terdakwa kasus pengurusan TPS bakal disidang pada Senin 17 Maret esok. Dari 14 tersangkut tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh lah menetapi sebanyak 15 perkara. 14 orang terdakwa kasus pengurusan TPS pada 27 November 2024 lalu akan disidang pada Senin tanggal 17 Maret 2025. Juru bicara Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh Raffi Maulana mengatakan sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 13 orang tersangka, namun tersangka bertambah 1 orang dengan jumlah total sebanyak 14 orang terdakwa dengan 15 perkara dengan dakwaan yang berbeza. Seperti kasus pembakaran TPS dijerat dengan pasal 187 dengan ancaman 12 tahun penjara. Untuk pengurusan TPS dijerat dengan pasal 406 ayat 1 KUHP, ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Kasus penghasutan dijerat dengan pasal 160 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan pengurusan barang secara bersama-sama dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Majelis Hakim sudah menetapkan bahwa sidang akan dilaksanakan Senin depan, tanggal 17 Maret 2025. Berapa orang tersangka yang akan kita hadirkan, Bang? Jadi per kemarin di SIPP kami meriksa ada 13 terdakwa, namun per hari ini ada 1 tambahan, 2 perkara tapi 1 terdakwa tambahan. Jadi totalnya ada 14 terdakwa, namun perkaranya ada 15 perkara. Raffi juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Kerinci dan Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan keamanan pada saat pelaksanaan sidang KG. Fahlan Diandra, TVJ melaporkan. Nah, kan nih ada lagi berita yang kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Minggu depan lagi lah ada. Minggu depan lagi? Iya, nak Lebaran enggak tuh? Belum. Tetap kita nanti akan ada berkabar Jambi minggu depan. Iya. Setiap jam berapa kan? Jam 2 siang. Jadi pastikan minggu depan ganti-ganti lah siap. Iya. Untuk nonton TPI Jambi, nonton kami berkabar Jambi ganti-ganti yo. Nah, kami ganti-ganti demikian berkabar Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Karani Utari. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.